Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rosa, NPM 18310 174. Saya Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang kepala dan leher. Nih, di sini dia ada regio frontalis, ada regio orbital, ada regio intraorbital, ada regio zygomatica, ada regio oralis, ada regio buccalis, ada regio temporalis, ada regio nasalis, terus ada regio mentalis. Nah di sini ini bagian, kita lihat dari bagian lateral nih. Nih, ada kan regio parietal, regio temporalis, regio occipital, regio parotidomastoterica, ada regio frontalis, orbital, nasalis, regio zygomatica, regio infraorbital, oralis, regio buccalis, sama regio mentalis. Terus ada nih, kita masuk ke tengkorak atau kranium. Nah, kranium itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua bagian. Ada neurokranium sama viscerokranium. Neurokranium itu bagian atas nih, kayak os frontalis, frontal, sutura frontalis, arcus supercillaris, os frontal, squama frontalis. Nah, kalau bagian viscerokranium nih, bagian viscerokranium ada osa krani ini. Dia ada maxilla processus frontalis, ada sutura frontalis, ada sutura sphenoidalis, ada os lacrimale, ada foramen ini. Setiap foramen itu selalu ada yang mengisi. Ada foramen intraorbital, ada sutura intermaxillaris, ada corpus mandibulae, ada foramen mentale, ada maxilla. Nah, ada os sphenoidal. Os sphenoidal ini, dia ini ada dekstra dan sinistra atau kanan dan kiri, dan dia juga ada yang minor dan major. Nah, misalnya ini os sphenoidal ala minor, os sphenoidal ala major. Nah, terus kita lanjut, kita lihat dari sisi lateral. Di sisi lateral ini nih terlihat nih os temporal, pars squamosa. Nah, di sini ada sutura coronalis. Nih, terlihat kan? Sutura sphenoisquamosa. Ada linea temporalis superior, linea temporalis inferior, tuber parietal, sutura squamosa. Nih ada sutura lambdoidea, sutura parietomastoidea, sutura sphenoisquamosa. Nah, ini pada orang dewasa, sutura squamosa, sutura apalagi tadi? Lambdoidea, sutura parietomastoidea. Itu dia tertutup. Kalau pada bayi dia masih ada, kalau di sini kayak ubun-ubun gitu. Nah, terus ada sutura sphenozygomatica, ada sutura frontozygomatica, ada sutura frontolacrimalis, ada sutura lacrimomaxillaris, ada sutura nasomaxillaris, ada fossa sacilacrimalis, ada spina nasalis anterior, sutura zygomaticomaxillaris, sutura temporozygomatica. Nih. Nah, kita lihat dari sisi superior. Ini sisi superior. Ada tuber frontale, ada sutura coronalis, ada bregma, ada vertex, ada linea temporalis inferior. Nah, dia ini ada dextra dan sinistra. Ada tuh linea temporalis superior, inferior, itu dextra dan sinistra. Terus ada tuber parietal, dia juga ada dextra dan sinistra. Terus ada sutura sagittalis.
Terus ada foramen parietale. Terus ada sutura lambdoidea. Ada lambda itu dia pembatas sutura lambdoidea sama sutura sagittalis. Terus ada occiput itu dia yang menahan dari misal kayak fraktur menahan lah si otak kecil tuh. Terus lanjut kita ke tulang-tulang tengkorak, ossa cranii. Nih, ada sutura sagittalis, ada foramen parietal, ada sutura lambdoidea, ada sutura squamosa, ada sutura parietomastoidea, sutura occipitomastoidea, ada foramen mastoideum, ada processus styloideus. Nah, ini inion tuh kayak pembatas bukan pembatas sih, dari tulang kepala sama leher. Nih ada penjualan gitu. Nah, terus kita lihat dari sisi medial. Kita lihat nih di dalamnya nih. Nah, foramen parietalnya kelihatan nih. Terus ada sutura coronalis. Sutura coronalis dari dalam kayak gitu. Terus ada os etmoidal. Ada vomer tuh. Ada sutura squamosa nih, sutura squamosanya nih. Ada sutura lambdoidea, squamosa occipitalis. Nih foramen mastoideum. Nah, lanjut kita lihat dari sisi nih, ini tuh sama kayak ini tadi nih, tapi kita lihat dari dalam. Nah, kita lihat dari dalam tuh, ada kristal frontalisnya tuh, ada sulcus sinus sagittalis superior, ada sutura coronalis nih. Sutura coronalisnya dari dalam kayak gitu. Terus ada sulcus sinus sagittalis superioris, ada sutura lambdoidea. Nah, terus ada lamina interna, lamina eksterna, sama diploe. Terus kita nih lanjut ke basis krani interna. Nih, pertama itu ada foramen. Foramen itu selalu diisi. Itu ada foramen caeseum, ada foramen caeseum, ada foramen cerebrosa, ada foramen ovale, ada foramen spinosum, terus ada foramen stylomastoideum. Nah, di sini nih ada clicus juga, ada foramen magnum, nih foramen jugulari, foramen ovale, foramen spinosum, lacerum, sphenoidal ala minor, foramen rotundum. Nih, terus kita lanjut ke basis krani interna ini dia dibagi menjadi 3. Ada fossa cranii anterior, fossa cranii media, fossa cranii posterior. Nih, tuh terlihat nih lamina cerebrosa, canalis opticus, foramen spinosum, tuh foramen magnum, foramen jugulari. Terus lanjut nih, ini bagian dari eksterna. Nih, kita sambil baca ini yang isi-isinya nih.
Foramen ini pertama nih ada foramen incisivum, yang mana isinya itu ada nervus nasopalatinus. Terus ada foramen palatinum majus nih. Foramen palatinum majus ini dia diisi oleh nervus palatinus major sama arteri palatina major. Terus foramen lanjut ke foramen spinosum. Dia itu diisi oleh arteri meningia media. Terus ada foramen jugulari nih. Foramen jugulari itu dia ada dua bagian, ada anterior sama posterior. Kalau bagian anterior itu dia diisi oleh sinus petrosus inferior sama nervus glossopharyngeus. Kalau bagian posterior dia diisi oleh arteri meningia posterior, terus diisi oleh sinus sigmoideus, ada nervus vagus, nitis meningeus, ada nervus accessorius. Terus foramen stylomadeum. Ada nervus facialis. Terus ada foramen magnum. Foramen magnum ini diisi oleh meninges, plexus venosus vertebralis internus, ada arteri vertebralis, ada arteri spinalis anterior, ada medulla oblongata sama radices spinalis. Terus ada basis cranii externa nih, basis yang eksterna. Lihat nih, foramen incisivum tadi. Ada foramen palatinum majus. Terus ada fissura oblitas inferior, ada porus acousticus externus nih. Terus ada canalis caroticus apertura externa, ada canalis nervi hypoglossy fossa condylaris, ada protuberantia occipitalis externa, ada linea nuchalis inferior, ada crista occipitalis externa nih. Nah, kita masuk ke perkembangan tengkorak ini pada neonatus. Prematur. Pada prematur nih kita lihat dari lateral. Dia punya ventriculus anterior, ventriculus posterior, ventriculus mastoideus sama ventriculus sphenoidal. Ventriculus anterior ini dia kalau besar akan menjadi brekma. Kalau ventriculus posterior ini dia kalau besar nanti bakal menjadi lambda. Kalau ventriculus sphenoidalis dia akan menjadi pterion, titik lemah pada tubuh, sama kayak ventriculus mastoideus, dia akan menjadi asterion, nanti jadi titik lemah pada tubuh. Nah, terus ini nih kita masuk ke klinis. Nah, pertama ada dysostosia, penyimpangan dari pertumbuhan normal tulang. Ada craniostosis, penutupan prematur satu atau lebih sutura. Ada scapulocephalidi, penutupan prematur sutura sagittalis nih, tengkoraknya akan panjang dan sempit. Terus ada akrosefali, penutupan prematur sutura coronalis. Terus ada mikrosefalis, gangguan pertumbuhan otak karena pertumbuhan tulang tengkorak, yang mana pada anak mengakibatkan retardasi mental. Pada orang dewasa biasanya terjadi fraktur basis kranii. Terus tadi itu kan mana ya? Nih. Yang dibagi menjadi 3. Nih. Fossa cranii juga dia ada gejalanya
Kalau fossa cranii anterior itu gejalanya ada rhinorrhea atau keluarnya LCS dari hidung bagian depan, terus ada recognize mata panda, ada keluar LCS karena LCS akan mengakibatkan anosmia, yaitu tidak bisa menghidu. Terus kalau fossa cranii media, dia itu keluarnya LCS di bagian telinga, makanya mengakibatkan gangguan pendengaran. Terus ada gejala bagian posterior, Bethel sign, terjadi hematom di bagian mastoideus. Nah, terus tadi ada nih pada orang kecelakaan, biasanya pada orang kecelakaan. Nah, kalau di sini klinisnya kecelakaan mobil, biasanya salah satu penyebab tersering fraktur midfacial. Nah, dia itu dari Livrome itu diklasifikasikan menurut Livrome dibagi menjadi 3, ada Livrome 1. Nah, garis fraktur horizontal ini disertai terpisahnya maksilaris bagian alveolar secara tersendiri, palatum mengapung. Terus kalau yang kedua ini fraktur piramidal, dia mengenai maksila di regio infraorbital. Nah, dia ini mengenai os etmoidal basis cranii bagian anterior dan os nasale juga dapat terkena. Terus ada Livrome 3, garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofasial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau salah penamaan atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Bisa langsung komentar aja di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.